Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, hari ini 26 Hijriah Ramadan, 26 Ramadan 1445 Hijriah, kita kembali bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan sebagaimana kita tahu, pahala orang melaksanakan sholat sunat subuh aja, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih besar daripada langit dan bumi. Artinya orang yang paling suci dunia ini adalah orang yang awal melaksanakan sholat sunat qabliyah subuh atau sholat sunat fajar 2 rakaat, sampai-sampai orang yang tertinggal sembahyang sunat qabliyah subuh ini itu diperbolehkan mengqadanya, saking pentingnya. Jadi bisa mengqadanya sebelum waktu zuhur atau sebelum waktu asar. Kenapa? Karena betapa pentingnya mengerjakan sholat qabliyah dan ba'diyah. Nah, apalagi sholat qabliyah subuh. Jadi jangan sampai kita ketinggalan sembahyang sunat sebelum subuhnya. Artinya kalau ketinggalan juga diqada, misalnya apakah pas di antara sembahyang duha kan. Tapi jangan juga sembahyang subuh pas imbah tuntung sholat subuh itu langsung mengqada, kalau boleh, karena tidak ada sholat ba'diyah subuh. Lebih afdalnya itu sembahyang sebelum zuhur, misalnya panjang waktu lagi orang belum pamit, kita nyatakan mengqada sholat sunat sebelum subuh. Nah, baiklah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri, anak-anak, cucu, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, serta orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah istiqomah hingga yaumil qiyamah. Kita harinya hujan, ini benar guring bah. Alhamdulillah, ini salah satu perjuangan kita. Jadi perlu ingat, lagi halus tuh bilanya kada kalanggar ya sudah belaju-laju sembahyang subuh dahulu langsung guring. Memang nyaman benar, tapi mimpinya tak keliling ke sana kemari, dan memang secara kesehatan kada bagus. Makanya itu lebih baik diisi langgar-langgar masjid, itu adalah pengajian, walaupun perlu lihat rata-rata paham semuaan. Jadi nang datang di langgar-langgar itu rencang jolot sigaran atau belum mau urus masjid ini kan lalu dimuntai di muka langgar. Jadi unggut-unggut tuh dikira paham padahal guring. Unggut-unggut aja dikira paham padahal guring. Ya, karena memang tantangannya luar biasa Pak. Karena kita ini kadang mulai kita mengantuk itu parut kanyang, lawan kasungsungan bersahur. Nah itu biasanya pas di habis sembahyang subuh itu jangan khawatir langsung kan.
tapi kan dimakruhkan orang yang habis sembahyang subuh langsung guring, karena kada bagus efeknya buat kesehatan. Apalagi kita bersahur, nang ibaratnya kada bulan puasa gitu, kada makan apa-apa habis sembahyang subuh itu dimakruhkan. Apalagi bersahur guring, mbah kita sembahyang subuh ya langsung guring, berarti kan pencernaan belum main lagi. Makanya ada orang nang mengeluh apa aja bulan puasa belamak awaknya bangkak mahal. Itu tadi karena apa? Karena guring imbah makan, terlebih biasanya imbah tarawih, imbah tadarusan, makan pulang, makan besar. Nah itu langsung guring, kita sawat ada aktivitas apa-apa. Nah itu mungkin yang mengolah kita apa ngarannya itu awak ini bila belamak, berbangkak dan kurang sehat. Padahal hakikatnya saumu wa tasihhu, sahabat dan berpuasalah niscaya kamu akan menjadi orang sehat walafiat. Jadi dengan berpuasa ini hakikatnya kita menjadi orang yang sehat, asal tidak ada sistem balas dendam. Sistem balas dendam membuka hajar, bertarawih hajar, bangun minum pulang, pokoknya dipalaakan aja orang tuh. Apalagi kita berkeliling mencari takjil, lagi di kulkas banyak. Nah, jadi itu adalah salah satu yang bahasanya itu kaifiat yang harus kita pahami, bahwasanya berpuasa ini sebetulnya hakikatnya adalah menahan diri. Jadi jangan sampai siang hari kita mampu menahan diri, malam kita melampiaskan apa namanya yang sudah kita mampu tahan tadi. Nah kemudian kemarin terjadinya umrah qada, umrah yang dilaksanakan Rasulullah selama 3 hari di Kota Mekah setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah melaksanakan umrah bersama para sahabat, dan dari umrah ini ada beberapa pahlawan muslim yang masuk. Pahlawan Quraisy yang akhirnya bukan pahlawan lah, orang-orang kafir Quraisy, tapi pentolannya orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya adalah pedang Allah yang kemarin Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian Utsman bin Abi Talha. Nah, 3 orang ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Nah, apalagi Khalid bin Walid kita tahu adalah yang mengalahkan dalam tanda kutip Rasulullah di perang Uhud. Jadi pada saat Rasulullah sudah menang bersama para sahabat, kemudian ternyata 50 orang pemanah di atas bukit turunan berebut harta ghanimah. Akhirnya pengarahnya Khalid Walid melihat ada peluang diserangnya dari belakang, dan akhirnya Hamzah pada saat itu wafat. Nah jadi mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak ke tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah ini, Mu'tah adalah sebuah desa di antara beberapa desa di negeri Syam. Nah, jadi mengarah sudah ke Palestina, Syria, Lebanon. Rasulullah menyiapkan bala tentaranya sebesar 3.000 orang ke Mu'tah untuk memerangi golongan yang membunuh utusan Rasulullah ketika dia diutus kepada Amir Gubernur Busra. Jadi waktu itu Rasulullah mengirim utusan melalui sepucuk surat yang dibawa oleh Harith bin Umar.
Ketika ia sampai di Mu'tah, ia dihalang-halangi oleh seorang musyrik bernama Syahrabil bin Umar al-Basani dengan berkata, hendak kemana engkau? Ia menjawab, hendak ke Syam, disuruh Nabi. Syahrabil tanya lagi, mungkin engkau ini termasuk utusan Nabi, utusan Muhammad? Ia menjawab pula, iya betul. Maka Syahrabil memerintahkan dia dibunuh dengan memancung lehernya, lalu dipancungnya hanya Haris sajalah di antara para utusan Rasulullah tersebut yang terbunuh. Jadi Rasulullah marah karena utusan ini dizolimi, dibunuh. Nah, sehingga sebelum tentara itu berangkat, beliau berpesan dan memberi amanat yang sangat berharga dan berguna, patut dicontoh. Di antara amanat Rasulullah itu adalah kamu nanti akan menjumpai beberapa orang lelaki, yaitu pendeta-pendeta yang menyendiri dan beribadat di gereja, maka janganlah sekali-kali kamu mengganggu mereka itu. Janganlah kamu membunuh orang perempuan, anak kecil, orang tua yang lemah, dan janganlah kamu memotong pohon dan menumbangkan bangunan-bangunan. Jadi ada adabnya juga dalam berperang. Pendeta tadi ahli kitab. Setelah bala tentara Islam sampai di Mu'tah, mereka ternyata ini bertemu dengan pasukan Romawi yang jumlahnya ada sedikit. Berapa? 150.000. Bayangkan 3.000 melawan 150.000. Setelah tentara Islam mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi itu lebih besar dari jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya, maka mereka lalu mengadakan perundingan mengenai pertempuran itu, sehingga ada di antara mereka mengusul apakah kita perlu bantuan kepada Rasulullah di Madinah ataukah terus maju dan menyerbu saja. Dalam permusyawaratan itu, Abdullah bin Rawahah sambil mengemukakan pendapatnya, hai golonganku, demi Allah sesungguhnya orang-orang yang tak kamu senang itulah yang menyebabkan kamu keluar dari rumah. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwasannya nang bertiga ini nang ditunjuk nih, yaitu satu Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Nabi dan sanaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah ini. Jadi sebelum diberangkatkan diutus oleh Rasulullah ini, mereka sudah bermunajat dan isyarat mereka ini akan menjemput syahidnya di Mu'tah ini. Jadi pada saat itu Rawahah ini tadi, Abdullah bin Rawahah ini berpidato, sesungguhnya orang-orang yang tak kamu senangi itulah yang menyebabkan kamu keluar dari rumah karena menginginkan mati syahid. Kita perang semata-mata tidak bersandar pada kekuatan dan banyak tentara, tapi kita berperang bersandar atas tebalnya semangat iman untuk membela agama Allah yang benar, yang kita dimuliakan oleh Allah dengan agama ini pula. Maka saya anjurkan mari kita terus maju dan menyerbu, baik nanti mencapai kemenangan atau mati syahid. Nah, ish kariman au mut syahidan kalau bahasa semboyan itu, hidup mulia atau au mut syahidan atau mati syahid. Setelah mendengar itu, maka para sahabat sama menjawab, demi Allah benar kata pendapat Abdullah bin Rawahah ini. Akhirnya mereka menyerang. Nah, dengan gagahnya, tapi bandingannya tadi 3.000 melawan 150.000, kayak 3 kali 50 berarti 1:50. Seikom melawan 50 ikom. Dan saat peperangan itu terjadi, Rasulullah bersama sahabat mendapatkan wahyu di Mekah. Jadi Rasulullah ini kumpulan orang sahabat kayak menonton film. Jadi ya Rasulullah ini apa ngarannya, Zaid memimpin pertama. Jadi Rasulullah ini model kayak sambil berkumpulan orang sahabat
Sidin kena menangis, ini si anu Zaid wafat ya Sidin. Kenapa? Tangan Sidin dipotong sebelah kiri, ambil benderanya ada sebelah kanan ke kiri, itu lawan awaknya mengambil bendera sampai dibelah awaknya oleh pasukan Romawi tadi. Kemudian bendera dipindahkan pada Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian pada saat itu Ja'far juga dengan gagahnya memimpin, tapi dengan pasukan yang tidak sebanding. Akhirnya terbunuh lagi Ja'far. Nah, Nabi mengisahkan sambil menangis ini mengisahkan pada saat itu di Mekah peperangan di Mu'tah ini. Dan terakhir bendera diambil oleh siapa? Si Abdullah bin Rawahah ini, dan ternyata Abdullah bin Rawahah juga syahid. Nah, setelah itu siapa yang maju? Jadi saat itu Rasulullah bersabda, jadi ya Rasulullah, 2 ranjang emas gesan Zaid bin Harithah lawan siapa? Tadi Zaid bin Harithah lawan Ja'far bin Abi Thalib itu sudah disediakan oleh aku. Melihat 2 ranjang emas di surga sudah disediakan untuk Ja'far bin Abi Thalib lawan Zaid bin Harithah. Tapi jar Nabi, ranjang ampun si Abdullah bin Rawahah nih miring dikit ya. Kenapa ya? Ternyata jar Nabi, sawatnya di dalam hati pada saat anak maju itu ragu-ragu maju atau kayak apa nih. Nah, jadi gara-gara sedikit ragu itu akhirnya miring sedikit ranjangnya. Jar Rasulullah, ranjangnya Abdullah bin Rawahah di surga. Ya, miring tetap aja di surga bahasanya kan. Nah, artinya apa? Itulah sebuah nikmatnya seorang pahlawan muslim yang gugur di medan laga menjadi seorang syahid. Akhirnya bendera itu pun dipegang oleh yang kita kenal dengan pedang Allah tadi adalah siapa namanya? Khalid bin Walid. Dengan kepandaian dan keberanian, maka Khalid bin Walid memulai dengan siasat baru. Nah, jadi Khalid bin Walid ini siasatnya adalah pasukan dibagi 2. Jadi model diulahnya karena pasukan yang di depan ini mundur, karena di belakang maju, dan itu disuruhnya menyebar semuanya. Jadi sepanjangan itu menyebar. Dan dikira oleh bubuhan Rom tadi, datanglah bantuan pasukan dari Madinah. Jadi akhirnya melihat pergerakan yang banyak itu, debu-debu yang berterbangannya sengaja dengan bergerak terus gitu. Padahal itu juga, tapi dilihat oleh pasukan Rom itu dikira bertambah banyak. Dan sambil saat itu pasukan ini ditarik. Nah, melihat kelihatan banyak tadi, akhirnya pasukan Rom kada menyerang membabi buta lagi. Kenapa? Kalau terus diserang ya otomatis melawan pasukan banyak juga korban. Akhirnya apa? Akhirnya pasukan Khalid bin Walid ini bisa kembali ke Madinah dengan selamat tanpa banyak korban kecuali beberapa pahlawan muslim tadi. Saat itu terdengarlah seantero Jazirah Arab itu bahwasanya pasukan muslim wani melawani yang artinya pasukan Rom yang selama ini oleh kabilah-kabilah dan kaum Quraisy itu menganggap pasukan Romawi ini adalah pasukan yang luar biasa kuat dan hebat. Jadi akhirnya bubuhan banyak kabilah, kemudian bubuhan suku-suku di sekitaran Madinah dan Mekah itu melihat kekuatan muslim ini luar biasa. Bahasa kitanya itu PC war-nya luar biasa. Akhirnya banyak di antara mereka yang misalnya kayak suku Ghatafan, siapa-siapa itu akhirnya mengikuti
bergabung dengan Islam. Pada saat mereka pulang ke Madinah, sempat nih Khalid bin Walid ini dihuluti oleh yang lain gitu. Wah, apa aja ada pengaruhnya meneruskan peperangan. Nah, Rasulullah lah yang menyudahi. Bahwasanya Khalid bin Walid kembali bukan berarti menyerah, tapi Khalid bin Walid bersama pasukannya adalah mengambil siasat untuk memenangkan peperangan berikutnya. Artinya kan mati muda dan 1 banding 50 lebih baik diakalani dulu. Artinya yang penting pasukan selamat, tapi pesiwarannya dapat. Orang menganggap menang gitu kan. Bayangkan 1 banding 50, 3.000 banding 15.000, 150.000 katanya pasukannya. Nah, 150.000 banyak banget. Nah, itu adalah peperangan yang terjadi melawan bangsa Romawi. Kemudian, nah ini adalah terjadinya Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan. Nah, pas benar loh kemenangan Islam ini banyak di bulan Ramadan. Apa namanya? Perang yang pertama yang menentukan perang Badar 17 Ramadan. Nah, kemudian perangnya siapa namanya itu yang menentukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Nah, yang bisa menaklukkan Turki itu juga di bulan Ramadan. Nah, termasuk juga nih Fathu Makkah, termasuk Indonesia merdeka nih. Ya Allah, Indonesia merdeka nih dulu 17 Agustus itu di bulan Ramadan. Nah, termasuk kita Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu golongan yang memusuhi Rasulullah. Jadi ceritanya 10 tahun seharusnya kada berkurang. Tapi gara-gara anak buah Abu Sufyan ini ada sekongkol kemudian membantu apa ngarannya bubuhan yang memerangi Rasulullah ini, akhirnya otomatis perjanjian Hudaybiyah itu batal. Kenapa? Karena sudah bersekutu dengan orang yang memusuhi Nabi. Sampai-sampai Abu Sufyan ini, waktu itu Abu Sufyan ini kan kanannya anaknya anak Abu Sufyan ini sudah berdahulu hijrah dan jadi bini Rasulullah juga. Jadi Abu Sufyan ini saking hendak membaiki nih supaya perjanjian ini jangan dibatalkan, Abu Sufyan datang ke Madinah memisai Nabi. Jadi pada saat masuk ke rumah Rasulullah, yang di situ ada anak Sidin, anak Abu Sufyan ini, yang itu adalah istri Nabi. Tikar yang dipakai oleh Nabi itu pas hendak berduduk Abu Sufyan itu digulungnya oleh anak Abu Sufyan. Apa jar abahnya nih kan? Aku hendak duduk, malah ikut gulung tikar. Jar bini Rasulullah yang itu adalah anak Abu Sufyan tadi. Biar kada pantas, ini hanya untuk orang-orang yang suci dirinya. Jadi kuitannya tadi bahasanya kada diberiakan duduk di tempat tikarnya Rasulullah. Nah, betul Rasulullah beranai aja. Abu Sufyan ini merayu-rayu supaya tetap pakai perjanjian, kada hendak Rasulullah menyahut. Walaupun dalam tanda motif ini orangnya adalah Tuhan, ini bahasanya tetap sini badannya menyaringi kada, kada, tapi sidin badannya. Kenapa? Karena sidin dapat isyarat juga dari Allah bahasanya kalau dibiarkan inya melanggar kemudian perjanjian tetap ditarusakan, boleh jadi tidak terjadi yang namanya pembebasan kota Makkah ini. Kenapa? Karena pembebasan kota Makkah ini tetap membawa pasukan juga. Nah, kemudian mencoba kepada Abu Bakar, Umar, Ali, kada dengan hakonnya. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, si Abu Sufyan kada dengan hakonnya. Kenapa? Kami sami'na wa ata'na dengan Rasulullah, kata mereka.
Jadi akhirnya ini ceritanya ini adalah bahwasanya saat itu lelaki dari kabilah Bakar, yaitu kabilah yang telah mengikat perjanjian bersahabat dengan Quraisy, dengan suaranya yang merdu menyanyi sebuah lagu yang isinya hinaan cacian kepada Rasul, tetapi suara merdu yang berisi racun itu terdengar dari seorang laki dari kabilah Khuza'ah, yaitu suatu kabilah yang mengikat perjanjian dengan bersahabat dengan Rasulullah. Ia segera berdiri lalu pukulnya. Kejadian itu menjadikan dendam antara kabilah Bakar dan kabilah Khuza'ah. Kabilah Bakar minta bantuan kepada Quraisy, hingga dengan diam-diam kaum Quraisy membantu mereka dengan membunuh 20 orang lelaki dari Khuza'ah. Setelah beliau mendengar akan peristiwa itu dari seorang utusan yang dikirim oleh Khuza'ah, maka beliau bersabda, demi Tuhan aku akan membela kamu sebagaimana membela diriku sendiri. Nah, ini ceritanya yang mengolah Rasulullah marah dan dianggap oleh Rasul bubuhan Abu Sufyan kaum kafir Quraisy ini itu melanggar perjanjian. Nah, kemudian Rasulullah berangkat ke Makkah bersama 10.000 orang. Jadi ini Fathu Makkah yang kita membaca surahnya, kita jaa nasrullahi wal fath. Sungguhnya kedatangan pertolongan Allah yang nyata. Nah, pada waktu itu beliau sedang berpuasa karena Rasulullah sudah mendapat perintah berpuasa di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Di tengah perjalanan, pengawal tentara Islam tiba-tiba menjumpai Abu Sufyan yang sedang menyelidiki kekuatan dan keadaan tentara Islam. Oleh karenanya maka mereka menangkapnya dan menawan, kemudian dihadapkan kepada beliau. Jadi Abu Sufyan ini memata-matai. Akhirnya Abu Sufyan ini ditangkap. Nah, ditangkap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah, disinilah akhirnya Abu Sufyan itu sudah kada bisa berpandir apa-apa. Kenapa? Karena melihat kekuatan Rasulullah dan memang apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah sesuatu kebenaran. Sebenarnya Abu Sufyan ini salah satu pintu masuknya masuk Islam itu adalah pada saat dia berdagang ke Palestina. Jadi waktu di Palestina ini bertemu lawan Heraklius. Jadi Heraklius ini pengarannya dikirimi oleh Nabi surat untuk masuk Islam. Nah, saat itu Heraklius ini mengajak orang dari Mekah untuk bersaksi tentang sosok Nabi ini kayak apa enggak. Nya kada hendak cuman dari utusan tadi. Jadi saat itu ia berpikir, siapa di sini nang orang Mekah nang tahu persis tentang sosok Rasulullah. Ibarat itu jadi kia Abu Sufyan ini kan harap pedagang. Dia pimpinan kabilah Quraisy dan pimpinan orang yang berbisnis. Jadi Batu Heraklius berpandir. Jadi Heraklius bujurkah orang ini adalah orang utusan Nabi, utusan Allah, seorang Rasul, kemudian orangnya jujur, orangnya kasih sayang, kemudian menyampaikan tentang agama tauhid. Bujur jar Abu Sufyan. Jadi ia sebujurnya secara kada sadar kata kaum mendustakan apa yang disampaikan oleh utusan tadi. Jadi ibaratnya itu inya nang menjadi saksi bahwasanya bujur nang apa yang disampaikan oleh utusan itu tentang sosok Nabi. Orang yang dicintai oleh kaumnya, orang yang pengarannya sederhana, orangnya memiliki sifat fatanah, amanah, sidik, tablik itu. Jadi disitulah sebenarnya pintu Abu Sufyan ini ada perasaan melihat
bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang indah. Nah, jadi pada saat menjelang Fathu Makkah ini, jalannya hidayah buat Abu Sufyan adalah inya mengintip-intip, memata-matai, ternyata tertangkap oleh pengawal tentara Islam, dibawa ke hadapan Rasulullah. Akhirnya disuruh Rasulullah insyaf, masuklah Islam Abu Sufyan. Jadi akhirnya apa? Abu Sufyan yang dulu berperang, ibaratnya melanjutkan Abu Jahal, Abu Sufyan ini akhirnya masuk Islam. Dan otomatis masuknya Islam Abu Sufyan ini cuman sisa 2 aja lagi nang pentolannya, Ikrimah bin Abu Jahal nang kada masuk lagi kan. Nah, Abu Sufyan masuk sudah. Khalid sudah berdahulu. Khalid ini masuk Islam, pulangnya ke Madinah, ya jadi pedang Allah tadi, jadi pimpinan. Nah, masuk Islam Abu Sufyan, dan habis itu disambat oleh sahabat. Biar tahulah oleh Rasulullah, Abu Sufyan itu ketujuh orangnya disanjung. Jadi sambat aja lawan Abu Sufyan yang menurut Pian bagus kayak apa. Jadi akhirnya Abu Sufyan itu dibadahkan oleh Rasul, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan niscaya dia akan selamat. Nah, jadi tetap disanjung oleh Nabi. Jadi akhirnya apa? Abu Sufyan ini ada bangga diri, karena memang orangnya katanya bangga diri, katanya pimpinan Pak. Nah, akhirnya Abu Sufyan ini bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian beliau mengirimkan satu pasukan yang digapolai Khalid bin Walid memasuki Mekah dari sebelah selatan. Beliau berpesan kepadanya agar jangan sampai menyerang dan menggempur kecuali orang-orang yang memeranginya. Oleh karena segolongan kabilah ada yang berani menghalanginya, maka terpaksalah ia memasuki negeri itu dengan jalan bertempur. Jadi memang ada riak-riak juga pada saat pembebasan kota Mekah ini, ada sedikit yang harus digempur. Adapun Rasulullah sendiri memasuki Mekah dari sebelah utara, karena tak ada satu kabilah pun yang menghalang-halangi, maka beliau memasuki negara itu tanpa ada pertempuran. Nah, ketika beliau hendak memasuki negeri Mekah, beliau bersabda pada pamannya Abbas, tahanlah Abu Sufyan di jalan yang akan dilalui pasukan berkuda, agar dia mengetahui kekuatan serta jumlah tentara Islam. Segolongan demi segolongan memasuki Mekah dengan membawa benderanya masing-masing, dibawa oleh kepala suku mereka. Setelah dia mengetahui, lalu yang menanyakan tiap-tiap kabilah yang masuk kepada Abbas, hingga datanglah sahabat Ansar dengan membawa bendera yang dibawa oleh kepala mereka. Sa'ad bin Abi Ubadah, ia menemui Abu Sufyan sambil berkata, hari ini adalah hari pembalasan dan hari ini Ka'bah dihalalkan untuk direbut dari kekuasaan kaum Quraisy. Ia menjawab, baik benar, kata Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, baik benar hari perlindungan untuk melindungi Ka'bah. Ketika Rasulullah melalui Abu Sufyan bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, adakah Tuhan memerintah mereka untuk menggempur kaum Quraisy?" Beliau menjawab sebagaimana di atas. Kemudian beliau menjawab lagi, hari ini adalah hari pengampunan umum, dan di hari ini adalah hari penghormatan Ka'bah, dan hari ini Tuhan akan memuliakan kaum Quraisy. Lalu beliau meminta bendera yang dibawa oleh Sa'ad untuk menyerahkannya kepada putra Abu Sufyan. Setelah itu beliau merintah sekali lagi pada pasukan Ansar agar jangan mendahului menyerang. Nah, di sini nih langsung terlintas di dalam benak Rasulullah itu adalah cerita Nabi Yusuf. Jadi sebagaimana Nabi Yusuf itu bahari dizolimi oleh dan sanak kakak-kakaknya, tapi pada saat beliau menjadi raja di Mesir, bendaharawan Mesir, Sidin mengambil kuitan Sidin dan sanak Sidin, dan tidak ada rasa ingin balas dendam kepada mereka. Jadi terlintas langsung oleh Rasulullah cerita itu bahwasanya kami masuk ke Makkah ini sebagaimana kami dulu seperti Nabi Yusuf yang memaafkan para orang-orang yang telah zalim terhadap Rasulullah. Nah, jadi akhirnya apa? Pembebasan kota Makkah ini tidak ada balas dendam, kecuali di antara orang-orang yang tidak mau sama sekali tunduk kepada Rasulullah.
Ketika Rasulullah masuk dan menguasai negeri Mekah, beliau mengampuni beberapa orang Quraisy yang dahulu pernah memusuhi serta mengusir beliau. Ketika beliau merintahkan orang untuk mengumumkan sabdanya yang berbunyi, barang siapa yang masuk ke dalam masjid akan aman. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya, maka ia akan aman juga. Nah ini tadi. Akan tetapi di antara orang-orang Quraisy yang sebelumnya itu sangat memusuhi lagi sering menyakiti beliau, dan ada orang-orang Islam yang bermacam-macam cara terpaksa mereka bunuh. Jadi ada sebagian juga. Dan ketika beliau memasuki Masjid Mekah, beliau memerintahkan merobohkan berhala dan patung yang sedang tegak berdiri-diri di sekeliling Ka'bah. Ketika itu terdapat 360 buah patung banyaknya. Kemudian setelah itu berkumandangkanlah suara takbir memenuhi angkasa raya, dan beliau bersembahyang di makam Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Setelah itu beliau duduk di masjid, sedang orang-orang banyak sama menanti apakah yang hendak diperbuat beliau terhadap orang musyrik yang dulu pernah menyakiti serta mengusir dari negerinya, yang bermaksud hendak membunuhnya lalu meranginya. Beliau bersabda kepada Quraisy itu, hai orang-orang Quraisy, apakah yang hendak memperbuat terhadap kamu menurut sangkaan kalian? Kata Rasulullah. Mereka lalu menjawab, baik, karena Tuhan adalah sebagai saudara yang baik budi dan dari keturunan saudara yang mulia. Beliau bersabda, kembali dan pulanglah kamu semua, karena kamu telah bebas dan lepas daripada segala tuntutan. Ini tadi yang belum kisahkan bahwasanya seperti itulah memperlakukan Rasulullah mengingat peristiwa Nabi Yusuf. Itu mungkin yang kita bahas hari ini, dan sedikit lagi dua hari lagi insyaallah. Billahi bisyadul hadallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum ya karim. Alhamdulillah.